Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video yang kedua dalam rangka pembelajaran matematika wajib. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam kondisi yang sehat dan bisa belajar dengan baik. Berbicara tentang dimensi 3, berarti kita akan mempelajari segitiga terlebih dahulu. Apabila kalian menguasai segitiga, maka dimensi 3 insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Kita mulai dengan belajar segitiga. Kalau ada segitiga, segitiga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari awal. Yang pertama, pemberian nama. Nama segitiga dengan menggunakan huruf kapital. Andaikan ini adalah segitiga ABC, maka A, B, C. Jadi menggunakan huruf kapital. Nama garis sama dengan sudut yang ada di hadapannya. Kalau garis BC yang di depannya adalah A, maka garis BC sama artinya dengan garis A, ditulis dengan huruf kecil. Begitu pula garis AC sama dengan garis B, dan garis AB sama dengan garis C, digunakan huruf kecil. Pada segitiga ada beberapa hal yang harus kita ingat bersama. Yang pertama, akan berlaku aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus bunyinya bagaimana? Panjang sisi A dibagi sinus sudut A akan sama dengan panjang sisi B dibagi sinus sudut B akan sama dengan panjang sisi C dibagi dengan sinus sudut C. Nah, ini yang disebut dengan aturan sinus. Yang kedua, berlakunya aturan kosinus. Aturan kosinus. Rumus yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali dengan kosinus A. Ini yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kosinus B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikalikan kosinus C. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan kosinus. Ini harus ingat betul rumus-rumus ini. Nah, berikutnya pada segitiga ada beberapa segitiga. Yang pertama, kita bicara segitiga adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, siku-siku kenapa dinamakan siku-siku? Karena ada salah satunya yang membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini adalah panjang A, panjang B, panjang C, maka akan berlaku rumus Pitagoras. Pitagoras. Jadi untuk segitiga siku-siku adalah kuncinya Pitagoras. Nah, pada rumus Pitagoras, rumus hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, sisi yang paling panjang. Jadi kalau misalkan ditanya berapa panjang A, panjang A akan sama dengan akar yang paling panjang C kuadrat. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang ditanya B, B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Bagaimana kalau yang dicari yang paling panjang? Berapa C? C akan sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau yang dicari sisi pembentuk, maka yang paling panjang dikurangi. Tapi kalau yang dicari yang paling panjang, maka sisi pembentuknya dikuadratkan. Nah, ini yang disebut dengan Pitagoras.
Ada lagi pada siku-siku yang perlu kalian ingat bahwa dalam sebuah segitiga, luas atau hasil kali dari alas pada sebuah segitiga, hasil kali dari alas dikali tinggi akan sama dengan, kalau ini anggap alas 1 dikali tinggi 1 akan sama dengan alas yang kedua dikali tinggi yang kedua. Artinya kalau ada A1 dikali T1 akan sama dengan A2 dikali T2. Ini biasanya untuk menyelesaikan soal yang bentuknya aplikasi yang berbentuk jajaran kinjang. Atau juga kalian bisa mengingat yang paling mudah adalah dengan aturan luas atau rumus luas. Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga bagaimana? Jadi setengah dikali alas dikali tinggi akan sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Artinya kalau rumus segitiga ini ada 2, berarti luas alas 1 dikali tinggi 1 sama dengan alas 2 dikali tinggi yang kedua. Nah, ini yang sering disebut dengan rumus perbandingan luas. Kita ambil contoh. Misal seperti ini, ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian siku-siku di sini kita akan tarik garis. Membentuk siku-siku di sini juga. Ini ada 2 segitiga. Jadi akan menggunakan, kalau menghitung berapa panjang X ini, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Artinya menggunakan rumus perbandingan. Luas segitiga yang pertama akan sama dengan luas segitiga yang kedua. Kalau yang pertama alasnya AB, berarti tingginya yang siku-siku AC, berarti setengah kali alasnya AB dikali tingginya AC. Jadi kalau alasnya AB, kita gunakan tingginya adalah AC yang siku-siku. Akan sama dengan setengah dikali tingginya adalah X, berarti alasnya BC. BC dikali X. Nah, ini yang disebut dengan rumus perbandingan segitiga. Tuh. Nah, kita lanjut. Pada segitiga atau pada pelajaran segitiga ini, kita akan bahas segitiga siku-siku secara umum atau secara menyeluruh. Kita ambil contoh soalnya saja. Contoh soalnya biar kalian paham. Contoh soal. Misalnya, tentukan panjang atau jarak titik A terhadap garis, kita misalkan garis BC. Nah, kita lihat gambar yang ini, maka diperoleh kalau misalkan panjang A-nya 3, AB-nya 3, AC-nya 4, kita ambil BC-nya 5, maka kita akan bisa menghitung berapa panjang X dengan menggunakan rumus ini. Ya, dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi cara menjawabnya sederhana, kita buat saja dulu segitiganya. Siku-siku A, B, C. Jarak ini yang kita cari. Berapa X-nya? Sementara 3, 4, 5. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi jarak titik A ke garis BC akan sama dengan luas segitiga pertama dibanding luas segitiga yang kedua, tergantung alasnya. Masukkan setengah kali alasnya AB
3 dikali AC 4 akan sama dengan setengah dikali, kita lihat alasnya BC, berarti 5 dikali tingginya yang siku-siku, maka ini tingginya X, berarti tinggal itu setengahnya sama, kita coret 12 3 kali 4 sama dengan 5 kali X, 5X. Kalau begitu panjang X akan sama dengan 12/5. Ini yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis BC. Nah, contoh yang kedua, kalau kita sudah bicara tentang ruas segitiga pada siku-siku, ini untuk siku-siku. Yang kedua, kita bicarakan untuk segitiga sama kaki. Sama kaki. Kalau sama kaki artinya kaki kiri dan kanannya sama panjangnya, ya. Nah, biasanya rumus yang dipakai pada segitiga sama kaki berlaku juga sebenarnya untuk sama sisi. Ini berlaku untuk sama sisi. Karena ini cukup dengan menggunakan rumus Pitagoras selesai mestinya. Nah, kita ambil contoh. Misalkan ada sebuah segitiga sama kaki, ya. Ini panjangnya 6, ini juga 6, ini panjangnya 4. A, B, C. Kemudian dari soal ini ditanyakan, tentukan jarak titik A terhadap garis BC. Misal seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, maka cara menjawabnya titik A terhadap garis BC, tarik garis, membentuk sudut siku-siku di sini. Prinsipnya jarak paling dekat adalah harus membentuk sudut siku-siku. Nah, itu kalau menentukan jarak. Nah, jadi kalau sudutnya siku-siku, maka akan berlaku dengan sangat mudah sekali. Kita akan mencari berapa sih panjang X. Pada panjang X, maka cara menghitungnya langkah awal kita cari dulu berapa panjang garis ini. Anggap ini adalah titik T di sini. T, atau kita buat ya bolehlah T, ya, titik T. Jadi cari dulu berapa panjang CT sebagai tinggi segitiga yang pertama. Jadi langkahnya mencari ini, baru nanti ketemu. Cara menjawabnya perhatikan, karena panjang AB sama dengan 4, maka kita bisa menghitung berapa panjang CT. Karena AB sama dengan 4, ini pasti membagi 2 sama besar, karena ini sama kaki. Berarti ini 2, di sini juga 2. Oleh karena itu, untuk mencari berapa CT, kita keluarkan saja segitiganya, kurang lebih seperti ini segitiganya. Nah, seperti ini. Titik A, T, C. AC-nya 6, AT-nya 2, dibagi 2, sedangkan CT ini yang kita cari. Gunakan rumus Pitagoras yang tadi, karena di sini siku-siku pasti. Berarti kita mencari adalah sisi CT. CT yang terpanjang bukan? Oh, ternyata tidak. Berarti kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, berarti ini garis A. Berarti kita bisa melihat CT sama dengan akar. Kan begitu yang terpanjang. AC kuadrat dikurang sisi pembentuk yang lain. AT kuadrat, sehingga diperoleh sama dengan akar. AC-nya berapa? 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sehingga diperoleh akar 36 dikurangi 4 sama dengan akar 32. Nah, panjang CT sama dengan akar 32, bisa disederhanakan menjadi akar 16 kali 2, sehingga 16-nya keluarkan 4, tersisa di dalam 2. Jadi panjang CT sama dengan 4 akar 2. Kalau sudah diperoleh berapa CT-nya, maka kita bisa menghitung berapa panjang X
kita akan menghitung berapa panjang X. X ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga yang tadi. Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga yang kedua. Berarti setengah dikali, kita pakai yang pertama adalah kita buat AB. Alasnya AB. Berarti tingginya CT, ya. AB dikali CT akan sama dengan setengah dikali alasnya BC, berarti tingginya X. BC dikali X, maka diperoleh setengah dikali AB nya 4 kali CT nya 4 akar 2. Dari sini CT 4 akar 2 sama dengan setengah dikali BC nya 6 kali X, sehingga diperoleh setengahnya sama, dicoret 4 kali 4 16 akar 2 sama dengan 6 kali X, maka X sama dengan 16 akar 2 dibagi 6. 16 akar 2 dibagi 6, berapa X? X akan sama dengan 8/3 akar 2. Jadi ini adalah panjang X. Sekarang setelah sampai pada segitiga sama kaki, kita coba untuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ya. A, B, C. Kalau masing-masing sisinya sama, maka mencari garis atau mencari titik A terhadap garis BC nilainya akan sama dengan menggunakan titik B ke garis AC dan seterusnya, karena sama. Jadi ini jaraknya akan sama. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan, tentukan ya jarak titik A terhadap garis BC, misal ini yang akan ditanyakan. Atau barangkali kalau A bosen, ya C lah ya, jarak titik C terhadap garis AB, sama saja pada prinsipnya. Kalau sama sisi, maka tinggal menarik saja ini, tarik garis ke bawah. Nah ini pasti siku-siku. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jarak terdekat itulah yang dipakai, atau rute terpendek itu menentukan jarak. Jadi kalau kita buat misalkan panjangnya A-nya misalkan AB 10, maka tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Jawabnya sederhana. Berapa panjang ini yang dicari X? Berarti tinggal menggunakan rumus, kita copot aja. Nah, seperti ini segitiganya. Kita ambil yang sebelah sana ya. Nah, salah satunya saja. Berarti di sini kalau ini kita anggap sebagai titik T, maka ini T, C, B. Panjang BC 10. Siku-siku, kemudian panjang AB dibagi 2 menjadi 5. Berarti berapa ini yang dicari? Seperti itu. Oleh karena itu, mencari X akan sangat sederhana sekali. Langsung gunakan Pitagoras. Kalau sudah seperti ini, nggak usah menggunakan perbandingan segitiga lagi, tapi gunakan rumus Pitagoras. Karena ini yang dicari. Sisi terpanjangnya diketahui, pembentuk satu diketahui, maka mencari ini akan sangat mudah. Berarti panjang CT akan sama dengan akar sisi yang paling panjang BC, BC kuadrat dikurangi sisi pembentuk TB kuadrat, sehingga akan diperoleh akar 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 25, atau sama dengan akar 75. Akar 75 bagaimana? CT akan sama dengan akar 75 bisa rubah menjadi 25 kali 5.
Setuju ya? Setuju nggak ya? 75, 25 kali 5 setuju? Oh, makasih tidak. Ternyata harusnya kali 3. Cerdas kalian. Oke, berarti sama dengan keluarkan 25-nya. Akar 25, 5, akar 3 simpan di dalam. Jadi inilah jarak yang dicari atau jarak CT. Ya, kiranya cukup untuk hari ini. Pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas segitiga sembarang, dengan kita akan membahas tentang cara mencari sudut, atau kita membuat soal dalam bentuk aplikasi. Nanti yang paling gampang adalah dari kubus, balok, atau prisma. Nanti kita akan coba mencari itu. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selalu berharap bahwa penjelasan kami tidak memuaskan, agar kalian banyak bertanya pada kami. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.